Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian ya yang bapak banggakan. Baik, untuk pembelajaran kita hari ini ya, eh, kita akan melanjutkan kembali ya materi kita yang minggu lalu ya. Materi kita minggu lalu itu sampai di ya keunikan atom karbon ya, kemudian juga ada ciri khas dari atom karbon. Kemudian juga nanti ada perbedaan senyawa organik dan anorganik kemana yang sudah Bapak jelaskan ya. Nah, berikutnya untuk materi kita yang akan kita lanjutkan ya. Sebelumnya ya Bapak sudah menginstruksikan kepada kalian semua untuk menghafal nama-nama alkana ya. Jadi untuk nama-nama alkana ini yang 10 ada metana, etana, propana ya, butana, kemudian ada pentana, ada heksana, ada heptana, ada oktana, ada nonana dan trikana. Kenapa Bapak instruksikan untuk menghafal? Ya karena itu adalah basic ya, basic kalian untuk mempelajari materi ini. Oke, baik untuk materi kita hari ini ya. Materinya yaitu tentang hidrokarbon ya. Di sini ada penggolongan hidrokarbon. Kemarin sudah Bapak jelaskan juga ya tentang penggolongan hidrokarbon. Nah, yang di sini ada penggolongan penggolongan hidrokarbon itu ada yang bentuknya alifatik, kemudian alisiklik atau juga bentuknya aromatik ya. Kemarin yang sudah Bapak jelaskan. Berdasarkan apa? Berdasarkan perbedaan bentuk rantai karbonnya. Jadi berdasarkan bentuk rantai karbonnya itu, penggolongan hidrokarbon itu terbagi menjadi 3. Ada hidrokarbon alifatik, alisiklik, dan aromatik. Kalau alifatik itu biasanya rantai terbuka, alisiklik itu rantai tertutup, sedangkan aromatik, nah ini biasanya aromatik itu bentuknya adalah persegi 6, nah, segi 6 ya, segi 6 seperti ini. Nah, aromatik ini biasanya kalau untuk beberapa senyawa aromatik biasanya adalah kebanyakan ada juga yang sifatnya aromatik. Aromatik itu kan biasanya ada wangi gitu ya, aromatik gitu ya. Nah, kemudian juga di sini kita akan lanjutkan, kemarin ini juga Bapak sudah jelaskan ya. Di sini ada bentuk dari ikatan, di sini ada propana. Nah, nanti ini kenapa ini disebut propana karena C-nya 3 ya. Kemarin Bapak sudah jelaskan juga. Propena, perbedaan di sini ada ikatan rangkap 2, kemudian di sini ada propuna, di sini bedanya adalah ikatan rangkap 3 gitu ya. Nah, ini juga kemarin untuk tata nama alkana. Nah, ini rumus molekul. Nah, ini rumus elektron. Nah, ini rumus elektron ini kan di kelas 10 kalian sudah belajar tentang menentukan struktur Lewis ya, struktur Lewis. Nah, mulai dari aturan oktet ya, duet dan gitu ya. Nah, itu juga harus harus sudah bisa menghubungkan, sudah bisa menghubungkan. Oke, Bapak ini kan terlebih dahulu ya. Oke, nah kalau kalian sudah menghafal ya, ini yang Bapak instruksikan untuk dihafal. Nama-nama, kenapa ini disuruh hafal? Kan itu tadi Bapak sudah jelaskan juga ya. Nah, di sini untuk nama-nama alkana dimulai dari metana hingga dekana. Ya, di sini ada CH4 itu metana, C2H6, C3H8. Ini rumus ini dari mana, Pak? Kemarin Bapak sudah jelaskan ya. Ya, sudah jelaskan. Didapat dari rumus molekulnya. Ya, rumus molekulnya. Oke, baik berikutnya. Nah, ini yang rumus umumnya ya, yang tadi CH4 yang kemarin Bapak sudah jelaskan. CnH2n plus 2. Sedangkan nanti untuk alkena, nah nanti yang akan kita pelajari untuk yang pertama itu adalah alkana. Nanti juga hari ini kita akan pelajari alkena dan alkuna. Alkana, nah alkana rumus umumnya adalah CnH2n plus 2. Sedangkan nanti untuk alkena. Jadi bedanya hanya di ujung aja. Kalau alkana belakangnya ana, kalau alkena belakangnya ena, kalau alkuna belakangnya una. Jadi hanya nanti perbedaan nama di belakang ya. Nah, untuk rumus umumnya adalah CnH2n plus 2 itu untuk alkana ya. Oke, kemudian kita lanjutkan
Nah, ini harus sudah hafal ya, metana, etana, propana, butana, pentana, heksana, dan seterusnya ya. Nanti biar nggak bingung nanti pada saat Bapak menjelaskan ya. Nah, di sini aturan-aturan tata nama alkana. Nah, ya. Jadi, untuk penamaan ya, penamaan suatu senyawa alkana itu nanti ada beberapa aturan ya. Aturannya apa, Pak? Ya, aturannya adalah pertama di sini nama Yupek alkana bercabang terdiri dari atas dua bagian. Bagian pertama yaitu nama cabang, bagian kedua adalah nama rantai induk. Ya, rantai induk itu adalah rantai karbon terpanjang dalam molekul. Ya, kalian lihat saja ini mouse Bapak ya, kursor Bapak. Jadi biar kalian paham, karena Bapak tidak pakai pen draw. Ya, jadi kalau pakai pen draw kok enak ya. Jadi tinggal di set gambar gitu ya. Kayak kita nulis pakai spidol di whiteboard kan gitu, jadi bisa gitu ya, tandai dengan warna merah, warna biru gitu ya. Kemudian di sini cabang diberi nama alkil, yaitu sama dengan nama alkana yang sesuai, tetapi akhiran ana diganti dengan il ya. Jadi metana diganti metil, etana jadi etil, propana jadi popi, jadi diganti aja namanya ya. Butana jadi butil, pentana jadi pentil, atau biasanya amil ya. Kalau pentil biasanya suka ada ini ya, nah, makanya diganti dengan amil. Kemudian posisi cabang ditunjukkan dengan awalan angka. Oleh karena itu rantai induk diberi nomor. Jadi kalau untuk yang penomoran biasanya itu adalah rantai, kita menentukan terlebih dahulu rantai C terpanjangnya dulu atau rantai induknya. Nah, apabila terdapat lebih dari satu cabang sejenis, nama cabang disebut sekali saja dengan diberi awalan yang menyatakan jumlah cabang. Misalnya kalau 2 di 3 tri, ini adalah angka menurut bahasa Yunani ya. 2 di 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa ya, gitu ya. Tinggal 7 hepta, 8 okta, 9 nona, 10 deka. Nah, gitu ya. Kemudian apabila terdapat lebih dari satu jenis cabang, maka cabang tersebut ditulis sesuai dengan urutan abjad atau alfabet. Jadi kalau misalkan ada 2 cabang, metil dengan etil, ya siapa duluan? Kan kalau metil depannya M, kalau etil depannya E. Ya, berarti siapa duluan tuh sesuai abjad? Ya, etil dulu kan, E dulu kan. Berarti A B C D E kan, E dulu, berarti etil dulu baru metil. Jadi nanti kita akan coba pembahasannya di contoh soal saja ya. Nah, untuk memilih rantai induk, yaitu rantai terpanjang yang punya cabang terbanyak. Nah, untuk penomoran dimulai dari salah satu ujung sehingga cabang mendapat nomor terkecil. Jadi, kalau untuk penomoran itu dimulai dari yang paling dekat sama cabang. Ya, jadi yang paling dekat sama cabang. Jangan yang paling jauh sama cabang. Nanti kita akan coba ini aja ya. Penulisan nama dimulai dengan nama cabang sesuai dengan urutan abjad, kemudian diakhiri dengan rantai induk. Posisi cabang dinyatakan dengan awalan angka, misalkan 2 gitu ya. Antara angka dengan dipisahkan dengan tanda koma, dan antara angka dengan huruf dipisahkan dengan tanda jeda. Jadi kalau buat misahin antara angka dengan huruf ya, itu dipisahkan dengan tanda strip ya. Tapi kalau dipisah pemisahan antara angka yang satu dengan angka yang lainnya ya dipisahkan dengan tanda koma. Misalnya 2,3 atau 1,2. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini Bapak punya ini ya, Pak. Nah, di sini ketika kalian sudah menghafal yang Bapak sudah instruksikan ya, yaitu mulai dari nama-nama alkana. Untuk penamaan cabang ya, itu tadi diganti dengan il. Nah, rumus umum dari cabang gugus alkil, il, ini belakangnya il. Jadi kenapa Bapak suruh hafal yang alkana dulu? Ya karena tinggal ngeganti yang belakangnya aja, ujungnya kan gitu ya, namanya gitu ya. Jadi metana jadi metil, etana jadi etil, propana jadi propil kan gitu ya. Butana jadi butil kan gitu ya. Nah, kemudian di sini ada nama-nama cabang. Ya, ada nama-nama cabang. Nah, yang ini ya, ingat ya, yang ini yang CH3 ini metil. Yang CH2, CH3 ini adalah etil.
C2H5. Nah, karena di sini C-nya 2 ya, 1 2. Hanya 2 tambah 3 5. C2H5 adalah etil juga ya. Jadi boleh disingkat, atau biasanya kalau di buku kimia yang universitas ini adalah rumus yang dimanfaatkan. Nah, seperti C2H5 ini rumus yang dimanfaatkan namanya gitu ya. Jadi dimanfaatkan lah ya, bahasanya begitu kalau di buku ini ya. Kemudian kalau ada CH2, CH2, CH3 ini adalah propil lurus. C3H7 ini juga sama, jadi dimanfaatkan. C-nya di sini 1 2 3, H-nya di sini 2 tambah 2 tambah 3 7. C37 adalah propil juga. Nah, beda kalau misalkan cabangnya, kalau misalkan gimana kalau dibuatnya isopropil. Isopropil ya. Nah, propil kan C-nya 3. Nah, kalau ada iso, kalau ada iso berarti kalian tinggal dibikin tegak lurus, jadi siku-siku. Nah, awalnya dia lurus rantainya nih ya, set gitu nih ya. Ketika dia dibuat isopropil jadi bengkok. Nah, gini ya. Ingat konsepnya, C itu hanya bisa ngikat 4 ya, hanya bisa ngikat 4 ya. Nanti Bapak akan berikan tugas terlebih juga. Bapak ingin tahu kalian juga apakah kalian sudah memahami C itu berikatan 4 atau tidak. Nanti Bapak akan suruh buat struktur ya, struktur senyawa mulai dari metana, etana gitu ya sampai dengan dekana. Ya, kalau metana nanti Bapak akan metana, etana dan propana Bapak akan Bapak akan inikan saja gitu ya. Kemudian ada ini juga sama isopropil. Nah, cuman dibentuk CH3-nya dia dimanfaatkan seperti ini ya. CH-nya 1, CH3 dalam kurung 2 kali. Nah, boleh Pak seperti ini, boleh penulisan seperti ini. Memang tetapi kalau dalam ininya biasanya nggak kelihatan ya ikatannya itu ya. Ya. Kan kalau C itu bisa ngikat 4. Ini 1 2 3 4. 1 2 3 4. Pak, kenapa kok di sini misalnya etil itu CH2 CH3, kenapa kok di sini di tengah-tengah CH2, di ujungnya CH3 ya. Ya, itu kalian tadi yang Bapak bilang, C itu bisa ngikat 4, nggak bisa ngikat 5 dan seterusnya, nggak boleh. Nah, di sini kenapa harus CH2? Nah, di sini ikatannya kan udah 2, 1 2. Makanya di sini hanya harus ada 2. Nah, 1 2 hanya ada 2, 4 kan jadinya ya. Ya. Kenapa kok di sini Pak ujungnya cuman hanya ada 3? Nah, di sini kan ikatannya baru 1, makanya di sini hanya tambah 3. Jadi 1 tambah 3 berapa? 4 gitu kan ya. Di itu nanti untuk menentukan ya apakah di tengah itu CH2, apakah CH aja, apakah C aja gitu ya. Nah, itu untuk menentukan ya. Oke, berikutnya di sini ya. Di samping ya, di sini juga Bapak jelaskan terlebih dahulu yang ini ya. Ada nama alkil, ada butil, isobutil tadi langsung dibikin jadi siku-siku ya. Kemudian ada sekunder butil. Ya, ini kemarin kan Bapak disuruh untuk ini kan kalian ya, untuk menentukan mana atom C primer, sekunder ya. Nah, kenapa ini disebut dengan sekunder? Nah, ya. Nah, di sini kenapa disebut atom C sekunder? Ya. Karena di sini si atom C ya, atom C di sini adalah dia atom C sekunder. Ya, atom C sekunder. Jadinya disebut dengan sekunder butil ya, sekunder butil. Nah, jadi yang diambil yang ininya aja nih, dia berikatan 1 2, jadi sekunder butil. Kemudian tersier butil. Nah, ini kan si C yang di sini dia mengikat atom 3 atom C yang lainnya, makanya tersier butil, dan jumlah C nya juga 4. Kemudian adalah ini juga sama, tersier butil ya, betul. Kemudian kita lanjut saja ya untuk menentukan bagaimana sih Pak cara menentukan tata namanya untuk alkana ini. Nah, di samping kalian di sini ada contoh yang berwarna ungu kotaknya ya. Nah, di sini ada CH3, CH2, CH, nah kemudian ke bawah ada C, CH3, CH3 gitu ya. Kemudian ada CH2, CH2, CH3. Yang pertama kali kamu harus lakukan adalah menentukan rantai induk atau rantai C terpanjang, terbanyak lah ya. Nah, di sini ini udah Bapak kotakin set ini ya. Ya, jadi yang pertama adalah kalau misalkan ke sini, ke kiri gitu ya. Huruf L-nya ini kan 1 2 3 4 5. Si 5 ya. Kalau ke sini 6, berarti yang paling banyak siapa ya? 6 kan gitu ya.
Intinya adalah harus ketemu ujung dengan ujung, CH3 dengan CH3 kan gitu ya. Gitu ya. Di sini berarti penomorannya dimulai dari, kan nggak mungkin kalau penomorannya dari sini ya, dari yang nomor 6. Kalau dari sini kejauhan sama cabang. Ini cabangnya ada CH3, makanya untuk penomoran itu dimulai dari yang paling dekat sama cabang. Berarti 1 2 3 4 5 6 ya. Nah, di sini ini rantai induknya. Rantai induknya berapa? C-nya ada 6, berarti disebut dengan heksana. Kemudian di sini ada cabang. Ada cabang apa? Ada CH3, ada CH3. Oh, ini cabang apa tadi? Metil ya, CH3. Kemudian di sini ada cabang CH3, CH2. Apa tuh? CH2, CH3. Nah, di sini etil. Nah, di sini ya. Di sini di cabang metil itu di nomor berapa? Di nomor 2 ya. Terletak nomor 2. Kalau cabang etil di nomor 3. Maka untuk penamaannya ya untuk induknya adalah heksana. Karena C-nya 6. Ya, ini 6. Kemudian cabangnya tadi ingat, kalau ada 2 cabang ya. Ada 2 cabang harus sesuai dengan abjad. Metil dulu apa etil dulu? Nah, etil dulu kan. Berarti etil kan di nomor 3 nih, yang ini nih, yang di garis titik-titik ya. Putus. Nomor 3 berarti 3 etil, karena si cabang metil ada 2, berarti 2,2 ya. Di metil ya, di itu menandakan 2. Kalau 3 tri ya, tinggal ditambahin aja. Di metil heksana. Ya, itu untuk menentukan tata namanya seperti itu. Ya. Oke. Nah, silakan nanti kalau misalnya ada pertanyaan, silakan kalian bisa ajukan di grup WhatsApp. Boleh ya, atau kalau misalnya ya di grup WhatsApp aja saja ya. Nanti kalau GCR hanya untuk ini. Oke, berikutnya di sini ada tata nama berikutnya ya. Di sini ada yang ini CH2, CH3, CH2. Nah, kalian tentukan dulu. Oh, di sini bukan CH2 sebetulnya ya. Kalau CH2 ininya kurang ya, karena CH3 di sini ya, di ujungnya. Ini salah penulisan ya. Ya, mohon maaf ya. CH3, CH2, CH3. Ini CH3. Nah, di sini kalian tentukan dulu rantai C terpanjang, luruskan set sini ya. Nah, gitu kan? Nah, di sini ada cabang di nomor berapa? Nah, kalian tentuin dulu nomornya di nomor berapa, dari ujung sini apa ujung sini. Nah, di sini kan yang paling dekat dengan CH3 cabangnya yaitu di nomor di sebelah kiri ya. Berarti nomor 1, 2, 3, 4. Gak mungkin dari sini. Kalau di sini kejauhan ke CH3-nya. Berarti di sini ada cabang di nomor 2, berarti 2 metil. C-nya berapa nih? 1, 2, 3, 4. 4 itu adalah butana. Berarti 2 metil butana. Kemudian juga untuk menentukan ininya ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4 ya. Ini rantainya. Kemudian ada cabang di nomor 2 dan 3. Rantai cabang apa nih? Cabang metil. Berarti ada di nomor 2 dan 3, berarti 2,3 ya. Di metil kadar 2 butana ya. Kemudian di sini ada, nah ini penomorannya di nomor paling ujung sebelah kanan. Kenapa? Karena yang paling dekat dengan cabang. Nomor 1, 2, 3, 4, 5. Jadi langkah pertama yang kalian harus lakukan adalah menentukan rantai C terpanjang ya. Kemudian di sini ada cabang CH3, ada cabang C2H5 ya. Gitu kan? CH3 adalah metil, C2H5 adalah etil. Ya, siapa duluan? Etil dulu kan? Etil di nomor berapa? Nomor 3. Berarti 3 etil. Metil di nomor 2, 2 metil. Nah, rantainya jumlahnya ada berapa? Ada 5. 1 2 3 4 5. Berarti pentana. Ya. Yang ini juga sama ya. Ya, karena ada 2 cabang berarti 2,3 di metil heksana. Nah, di sini tuliskan rumus struktur senyawa yang memiliki nama berikut. Nah, kalau tadi kita disuruh untuk menentukan apa? Menentukan nama senyawa. Nah, sekarang kita menentukan struktur senyawanya. Bagaimana caranya? Nah, kalau disuruh untuk menentukan rumus struktur senyawa yang dengan nama berikut, misalkan 3 etil, 2 metil pentana. Yang pertama kali kamu harus lakukan ya, itu adalah menggambar rantai induknya dulu. Induknya kan pentana, berarti C-nya 5 nih. Kalian gambar dulu C-nya 5. C sampai 5 ya.
Kemudian di sini baru kalian tulis hanya di sini berapa. Nah, di sini kan kalau baru ikatannya satu berarti hanya 3, ya. Kemudian ada cabang di nomor berapa? Di nomor 2. Ini ada cabang metil berarti 2 metil. Ada cabang di nomor 3 berarti 3 metil dan seterusnya gitu ya. Nah, baru kalian tinggal tambahin haknya. Gitu ya. Kemudian yang B juga sama. Kalian gambar dulu di 4 etil 2,5 di metil oktana. Ya, oktana berarti 8 ya. C-nya 8, buat dulu ya. Dibuat, setelah dibuat baru kalian buat cabangnya. Cabangnya nomor berapa? Kalian bebas di sini nomornya mau dari ujung kanan atau ujung kiri ya. 1, 2, di sini duanya di nomor ada cabang metil ya. Nomor 2 dan 5. Nomor 4 ada cabang etil. Nah, CH2, CH3. Di sini cabang metil. Nah, ini untuk rumus strukturnya. Nanti Bapak akan coba pengen tahu juga ya ke kalian ya. Ya, ini sama ya. Nanti kalian bisa, ini kan nanti Bapak akan bagikan aja PowerPoint-nya ya. Nah, sumber dan kegunaan alkana itu tinggal dibaca saja ya. Bahan bakar jadi bahan bakar misalnya gas LPG, kerosin atau minyak tanah. Mungkin di zaman kalian minyak tanah, kalian apa sih minyak tanah gitu ya. Tapi ada juga mungkin yang sudah yang tahu ya minyak tanah itu seperti apa. Oke, berikutnya adalah alkena ya. Untuk tata nama alkena itu sama aja sebetulnya untuk tata nama alkena. Kalau tadi Bapak bilang kalau alkana ya belakangnya ana, kalau alkena ya belakangnya ena. Hanya saja di sini untuk alkena itu untuk metana itu nggak ada, jadi nggak ada metena, adanya langsung ke etena ya. Etena jadi belakangnya diganti. Kalau tadi kan etana belakangnya ana, kalau ini sekarang belakangnya ena sesuai dengan namanya ena gitu ya, alkena. Jadi kalau etana jadi etena, propana jadi propena, butana jadi butena dan gitu dan seterusnya. Nah, terus ciri khasnya apa kalau alkena? Kalau alkena itu ciri khasnya adalah ikatan rangkap 2 ya. Nah, rumus umum dari alkena itu adalah CnH2n ya. Jadi gampang. Jadi kalau alkana CnH2n plus 2, kalau alkena ya plus 2 nya dihilangin, jadi CnH2n aja kan gitu ya. Untuk tata nama alkena sama aja kayak yang alkana ya, Bapak nggak akan jelasin, sama persis. Tapi bedanya di sini untuk menentukan penomoran dimulai dari, kalau alkana kan dimulai dari yang paling dekat sama cabang. Tapi kalau yang alkena itu yang paling dekat dengan ikatan rangkap 2. Jadi di sini ikatan rangkap 2 di sini ini adalah penentu untuk menentukan penomoran ya. Nah, di sini kalau yang pertama sama seperti alkana adalah menentukan rantai C terpanjang ya, dimulai dari penomoran. Di sini kan rantai ini kan ciri khas dari alkena ya, rangkap 2 ya. Nah, makanya nggak mungkin dari ujung kiri, dari sini nomor satunya. Nah, mentang-mentang di sini ada cabang, nanti nomornya jadi sini. Yang awas jangan salah ya. Nah ya, jadi kalau dia ada rantai rangkap ya, itu nanti yang paling prioritas itu adalah dari yang paling dekat dengan ikatan rangkap. Kenapa sih Pak ada gugus prioritasnya? Tapi nanti itu untuk di kelas 12 nanti Bapak akan jelaskan ya. Jadi ada urutannya. Ya, memang di organik juga nanti ada urutannya. Ya. Nah, di CH3 di sini dimulai dari penomoran dari sini 1 2 3 4 5 6 ya. 6 itu apa? Heksena. Ya, tinggal diganti awalnya heksana jadi heksena karena penamanya alkena yang belakangnya ya. Ya, kemudian nah di sini yang perlu kalian perhatikan ya. Kalau tadi di sini kalau itu nama cabang aja. Nah, di sini untuk penomoran ikatan rangkap itu disebutin ya. 2 heksena. 2 ini dari mana Pak? Ini ikatan rangkapnya, posisinya ikatan rangkap itu di nomor 2. Kemudian ada cabang. Ada cabang di nomor 5, berarti namanya adalah 5 metil 2 heksena. Jadi 2 ini posisi ikatan rangkapnya. Oke. Nah, sumber dan kegunaan alkena. Nah, ini tinggal diingat saja ya. Tinggal dibaca. Nah, kemudian ada alkuna, sama penamanya seperti alkena. Jadi yang pendekat dengan nama ini. Rumus umum alkuna adalah CnH2n-2 ya. Nah, ciri khas ikatan alkuna itu adalah ikatan rangkap 3. Jadi kalau dia ikatan rangkap 3, oh berarti itu adalah ikatan rangkap itu adalah alkuna. Sama saja seperti yang tadi untuk menentukan
rantai C terpanjang atau rantai induknya adalah menentukan C terpanjang. Ini ke sini ya, L. C-nya adalah 1, 2, 3, 4. Nah, di sini C-nya 2, 5, 6. Jadi 6 ya. Jadi heksuna. Nah, alkuna belakangnya una. Ya, kalau etana jadi etuna, propana jadi propuna gitu, dekana jadi dekuna. Jadi belakangnya juga tinggal diganti una gitu ya. Kemudian di sini ada cabang di nomor berapa? Di nomor 4. Nah, untuk penomoran cabang juga ditulis ya. Kalau untuk penamaan alkena dan alkuna. Jadi 4 metil. Cabangnya di nomor 4 metil, kemudian 2 heksuna. 2 ini ada menentukan posisi ikatan rangkap. Jadi untuk menentukan posisi ikatan rangkap itu penomorannya sebelum dari ikatan rangkap yang di sini. Jadi 1, 2 kan. Jadi bukan 3 nih. Jadi nomor 2 ya. Itu ya. Itu untuk, nah ini sumber kegunaan alkuna. Nah, untuk keisomeran ini nanti apa namanya, nggak akan Bapak jelasin kali ya, jadi langsung melangkah saja gitu ya. Oke, keisomeran Bapak akan jelasin. Kalau dijelasin juga harusnya memang ya sebetulnya mau dijelaskan juga, tapi tidak perlu kali ya. Oke, untuk keisomeran ya, jadi Bapak akan jelaskan sedikit saja untuk isomer gitu ya. Di sini tentang isomer, kalian perkenalan aja nggak apa-apa lah ya. Jadi keisomeran ini jadi senyawa-senyawa yang berbeda tetapi mempunyai rumus molekul yang sama disebut dengan isomer. Jadi istilahnya adalah rumus molekulnya sama tetapi bentuk senyawanya berbeda. Sama seperti misalnya kalian buat ya bentuk dari layangan dengan bentuk tadi misalnya yang heksagonal gitu ya. Itu segi 6 juga, tapi kan bukan segi 6. Ya, tapi bentuknya istilahnya gambarnya ya antara dengan jajar genjang dengan segi 4. Segi 4 itu kan berbeda ya. Nah, tetapi kalau di situ kan rumus molekulnya beda juga, tetapi di sini kalau dalam isomer, jadi rumus molekulnya sama, tetapi bentuknya berbeda. Jadi Bapak simpulkan seperti itu ya. Jadi nah, keisomeran pada alkana itu nanti tergolong ada keisomeran struktur ya. Nanti struktur nanti di sini ada banyak juga, tapi ini Bapak akan lewat saja ya, karena kita agak ngejar yang KD yang ininya ya. Jadi tidak usah lah ya. Dan trans itu nanti memang ada ya, kayaknya enggak ya, enggak terlalu begitu ini kan banget ya, yang sifatnya penting-penting saja nanti Bapak akan ini, karena di KD darurat itu tidak disebutkan bentuk. Kenapa ini Bapak sebutkan, kan kemarin Bapak sudah jelaskan, karena khawatir nanti di termokimia kalian ketemu senyawa-senyawa yang seperti alkana kan gitu ya, kan kalau untuk menentukan energi ikat nanti kan ada tuh ya seperti itu nanti biasanya. Jadi khawatir nanti kalian senyawa apaan sih ini gitu ya, jadi nggak tahu nantinya ya. Nah, di sini Bapak akan jelaskan yang pertama adalah sifat-sifat hidrokarbon ya. Nah, sifat fisis atau secara ini adalah sifat fisika ya, sifat ciri khas ya. Saya di sini adalah butana, N-butana. Oke, dia rantai C-nya lurus, titik lelenya minus 138 derajat, titik D-nya minus 0, derajat Celcius. Nah, ketika dia berubah menjadi isobutana, maka akan berubah juga titik lele dan titik D ya. Jadi perbedaan keisomeran itu akan menyebabkan sifat fisis atau sifat fisis itu apa saja sih Pak? Mulai dari titik D, titik leleh ya, ada kerapatan atau massa jenis, itu
itu akan berbeda biasanya ya, antara bensin pertalite dengan pertamax kan beda ya sifat fisiknya ya. Jadi titik lele dan titik giginya juga pasti akan berbeda karena mereka beda struktur senyawanya ya, struktur bentuknya. Tapi kalau untuk rumus molekulnya sama kan gitu ya, tapi itunya berbeda, makanya nanti sifat fisiknya akan berbeda juga. Nah, di sini N-pentana juga akan berbeda dengan isopentana. Di sini titik nilai N-pentana minus 130 derajat, titik nilai isopentana adalah minus 160 derajat. Ya. Itu berikutnya adalah sifat kimia reaksi-reaksi. Nah, di sini kenapa Bapak jelaskan, karena di sini adalah penting ya sifatnya. Karena untuk reaksi ini kalian juga urgent ya. Yang pertama ada pembakaran. Jadi kalau senyawa alkana dibakar ya, dibakar itu pakai oksigen ya. Kalau tanpa oksigen pasti kita nggak akan bisa ngebakar ya. Jadi misalkan sini C3H8 ini adalah senyawa propana dibakar dengan oksigen, dia akan pasti menghasilkan CO2 plus H2O. Ini udah pasti ya, hukum pasti ini. Jadi kalau kalian ngebakar kertas gitu ya, pasti akan menjadi CO2 plus H2O. Kemudian ada substitusi atau penggantian. Nah, biasanya atom H ini, atom H dari alkana dapat digantikan oleh atom lain, khususnya halogen. Halogen ini golongan 7A, ada F, Cl, Br, I gitu ya. HT kenapa nggak masuk? Karena astatin ya. Kalian bisa lihat di golongan 7A di tabel periodik, astatin itu nggak masuk. Kenapa? Karena sifatnya radioaktif. Makanya dia biasanya lebih cenderung radioaktif ketimbang ke 4 saudaranya, ada FCl, BRI. Kemudian di sini ada penggantian atom H oleh atom atau gugus lain disebut reaksi substitusi. Salah satu reaksi substitusi terpenting dari alkana adalah halogenasi, yaitu penggantian atom H alkana dengan atom halogen khususnya klorin. Contohnya seperti ini. Nah, misalkan di sini seperti ini. Jadi sini kan H, C, H, H, H gitu ya. Cl ini Cl. Nah, H di sini salah satunya diganti oleh siapa? Cl di sini. Sepindah, tersubstitusi. Jadi HCl itu adalah reaksi substitusi. Nah, ini disebut dengan metil klorida. Kemudian ada perangkahan atau cracking. Perangkahan atau cracking adalah pemutusan mentai karbon menjadi potongan-potongan yang lebih pendek. Ya, misalnya C14H30. Nah, di sini dia menjadi C7H16, jadi lebih pendek. C7H14. Intinya jumlah C-nya harus sama ya. 7, H-nya juga harus sama. Ini 16, ini 14. Ya. Jadi itu adalah perangkahan atau cracking dari rantai terbanyak menjadi rantai terpanjang dan terpendek menjadi gitu ya. Ini juga sama. Nah, ini ada reaksi adisi. Jadi adisi itu adalah pemutusan ikatan angkap. Awalnya ikatan angkap jadi tunggal ya, menggunakan katalis berupa platina atau nikel. Nah, ini biasanya kalau di industri ya. Polimerisasi, nah ini biasanya berupa pakaian. Nah, polimerisasi ya seperti ini. Ini sama juga pemutusan ikatan angkap ya, gitu ya. Reaksi alkuna sama ya, ini juga pemutusan ikatan angkap ya. Oke, baik, itu saja. Mungkin nanti Bapak akan menjelaskan tentang minyak bumi dan gas alam. Gas alam tinggal kalian baca juga bisa sih sebetulnya ya, tidak perlu dijelaskan kan gitu ya, tinggal dibaca. Oke, itu saja mungkin dari Bapak ya untuk pertemuan kita hari ini ya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.